Badan limbung. Hadirin sidang jamaah yang sangat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Taina mukana masarru malak diri di pau annibania iami antu kalimat istirja. Apa itu kalimat istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Batuah Allah taala ammo dari iman kereng Allah Subhanahu wa taala. Batuah ribut taya nipo terang tunji antama ribut taya. Betul tidak Bu? Ada yang hadir ini malam tidak berasal hakikatnya dari tanah? Semua dari tanah. Kullukum Adam wa Adam min turabi. Ikan be asing anne batu kiri Adam, antu Adam batu jerbut taya. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kamu berasal dari tanah kata Allah, dikembalikan kepada tanah, disatukan dengan tanah, lalu kita dibangkitkan oleh Allah untuk apa? Dimintai pertanggungjawaban masing-masing. Almarhumah orang tua kita tidak ada yang bisa menolong. Berdasarkan Al-Quran cuma dua. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri wassalat. Hai orang yang beriman kata Allah, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Jadi kakimani pikirin dengan Allah Ta'ala Pak Bu. Jadi pula tiada disambayang, dia nanti tolong di sana. Dan salat ini bukan tujuan surga, haji bukan tujuan surga, zakat bukan tujuan surga. Dia hanya wacana sarana. Nah karena tetua agak reolo antun tamaya disuruh ke pengamasian. Nah iya ini perlu nistin ribanginya kama-kamaya ini pengamasian Allah Ta'ala. Inaikan juga kamasian Allah Ta'ala. Si rejim tu, tapi ini asing rupa tahu. Makanya Allah banyak mengingatkan dalam Al-Quran, tetapi banyak manusia tidak tahu. Salah satu di antara Allah peringatkan di dalam Al-Quran surat As-Saba ayat 28. Ini supaya kita kenal. Karena dasarnya Allah menciptakan, menjadikan segala sesuatu itu selalu berpasang-pasangan. Tidak pernah tidak berpasangan. Ada mati, ada hidup. Ada laki-laki, selalu berpasangan. Ada tanda-tanda mati, ada tanda selamat. Malam pertama ada pembahasan tanda-tanda mati. Padahal itu wajib kita diberikan oleh Allah. Bukan main-main itu kalau tentang kematian. Karena mati itu adalah kepastian, ketetapan, ketentuan Allah. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyada. Kematian pasti akan menemui kamu walaupun kamu bersembunyi di tembok yang sangat tebal, dinding yang sangat tinggi. Mati pasti akan menemui kamu karena alamat mati yang hadir ini mana? Lama di asing ini Pak. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas, yang berjiwa itu pasti akan mati. Yang mana yang berjiwa, yang bernapas? Tubuh ini yang mati. Makanya sebelum dipanggil ini, sebelum diberi ajal, itu Allah berikan tanda. Jangankan yang dimuliakan Allah ini mau kembali kepada pemiliknya, mau tidur saja ada tanda. Ada tanda kalau mau tidur. Mau BAB, anti kamu mengimulir BAB, nampak dia dasar tanda Allah Ta'ala. Ini hadas. Orang saja bijaksananya, adilnya Allah kepada hamba, Allah berikan tanda. Mau buang air kecil ada tanda. Mau makan, ada semua tanda. Yang ini perlu. Ternyata tanda-tanda mati itu wajib. Mati itu rahasia Allah atau bukan? Pasti sepakat kita menjawab rahasia Allah. Tetapi Allah sindir dalam Al-Quran yang berkaitan dengan mati. Surah Al-Baqarah 180.
kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan wasiyah bil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan alal muttaqin. Wajib kiri kalin nukiknang punna batu tanran nama dia amoli kupasang riwayah ketuanu sahabat kerabatmu, itulah kebenaran sesungguhnya. Malam pertama, malam kedua ada pembahasan tanda-tanda mati? Tidak ada. Ini malam mau tahu kalau mati sebentar malam tanda-tandanya. Surah Al-Baqarah tadi Allah peringatkan wajib atasmu, bukan hadis Nabi itu. Allah mengingatkan wajib atasmu. Kalau wajib kita tidak tahu, berdosa. Mau selamat bu, pasti harus tahu itu tanda-tanda itu. Jangan dibilang kita lapar, mau makan, tahu tanda-tandanya. Yang dimuliakan Allah ini titipan awal pertama dari Allah. Saya juga tidak sependapat kalau ada ustaz memahami ayat tersebut bahwa roh itu tidak usah diurus ustaz, bahaya. Roh menjintum mage roh titipan Allah, kau pakai saja makan tidur bekerja. Memang artinya secara tidak langsung kita tidak sadari tidak berurusan dengan roh. Cuma roh itu banyak sebutannya. Kenapa roh disebut al-hayat, hidup? Karena dia yang melihat, dia yang mendengar, dia yang berucap, berkata-kata, dia yang bergerak-gerik. Itu dikatakan hayat. Kenapa roh disebut nyawa? Karena ada napas keluar masuk, naik turunnya. Pasti masih ada di sini bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau bang takbir pasti pakai napasnya. Pasti banyak di sini. Masih ada levelnya itu pak. Napas itu masih sesuatu. Allah peringatkan di hadis qudsi, la sautin wala biharfin. Aku kata Allah bukan suara, aku bukan huruf. Kalau napas itu suara. Suara. Kita yang bikin itu. Lemah lembutkan tangan. Kalau napas sudah naik. Makanya saya juga tidak mau menyampaikan kepada jamaah tentang trik-trik napas. Jangan sampai ada orang penyakit asma di sini, penyakit poso, bahaya itu. Karena trik napas itu ada caranya. Tarik napas panjang, kancing di bawah pusat, tembus di sulbi, tembus di ubung-ubung. Allah. Tapi kalau orang poso, penyakit asma, begitu dia tarik napasnya panjang-panjang, makanya disebut saja takbiratul ihram. Simple di situ, maunya la ikraha fiddin kata Allah. Dalam agama beragama kata Allah tidak ada saling memaksa. Tidak susah Allah Ta'ala Pak Bu. Ingatnya juga susah perantara lupa tahu. Jadi kalau ada guru caranya mengingat kepada Allah seperti itu, dia sampaikan kepada muridnya, kau harus murid caraku mengingat, kau harus seperti saya. Boleh pengorong murid kan? Cuma disampaikan ada trik cara seperti itu. Asalkan yang pakai dipakai Allah Ta'ala. Karena tawarkan jadi Allah Ta'ala, udu'uni astajibu lakum, mintalah aku berikan, berdoa aku kabulkan. Bapak Ibu jamaah, urus itu roh. Bagaimana caranya urus itu roh? Penglihatanmu jaga, pendengaranmu jaga, ucapan-ucapanmu. Berarti hakikatnya sudah mengurus roh. Wa yas'alunaka 'anir roh kulli ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sampaikan, dengungkan, informasikan, komandankan Muhammad, jika ada hambaku bertanya tentang roh, sampaikan kepada hambaku, kata Allah, roh itu urusanku. Allah berikan kepada manusia dua unsur, jasmani dan rohani. Yang mana Allah urus berdasarkan firman-Nya tadi? Apakah yang dia urus Allah Ta'ala jasmani atau roh? Itu yang diberi ajal bu, bukan ini. Andrai ki bulu, kalau kita parang punna ajala nasare
mulut tamparan pakuburan tinggi. Wali kulli ummati ajal, tiap-tiap umat ada ajalnya. Fa idza jaa ajalahum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Punnamat tumi ajalakna Allah Ta'ala resik reang ata tina munak kuliah di pemaju, tina tu munak kuliah di pemundur. Berarti kalau datang ajal Allah tina panas sisa lat nyamanya sakan tumbuh, tapi tidak bisa tawar menawar, makanya diberikan tanda di situ. Mau kita di kalau malam mati sebentar malam tandanya mau kurang ini ibu, mana asli ibu teh mati ibu. Weh, mati itu sekarang ada deh, simple. Biasa orang tidak ada sakit dan mati. Seperti itu di Taman Lati 3. Assalamualaikum ibu, waalaikumsalam. Di mana ini bu? Ada mana ini di ujung lorong? Nah, masuk lagi ustaz kuliah nih, masuk lagi. Nah, karena ustaz bangkaku ini yang meninggal tetanggaku ustaz. Dari jadi warkop minum kopi, pulang jadi warkop kan meninggal ki. Sebelah jam kita bangka. Kalau dari rumahnya pergi di warkop kan minum kopi, pulang di rumahnya mati. Itu jadi kita bangka. Kalau lama mati, nah bangun pergi di warkop kan minum kopi. Maksudnya kalau orang hidup mati biasa ini, ya luar biasa kalau sudah mati. Ya mati apa namanya itu? Mati suri. Tapi itu barangkali di BTP Blok AD1 atas nama Densuma masih hidup itu. Pernah dikebumikan di Sudia, dikasih turun itu tanah, keluar anunya, tangannya, tolong ditolong. Masih hidup barangkali. Tidak ada juga jaminan yang begitu mati suri. Yang ada jaminan itu Al Imran 31 itu ada pada tiap diri kita semua. Allah saja peringatkan dalam Al-Quran. Ada contoh, ada ikutan. Kalau contoh itu jelas. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu yang lahir di Mekah, wafat di Madinah. Yang wajib kita contoh. Kalau yang diikuti mana? Itu ada pada tiap diri kita. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, jika engkau benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, yuhibbukumullah, pasti engkau dicintai oleh Allah. Kalau ikuti aku, pasti dicintai Allah, tidak usah pakai insya Allah. Sama dengan Rabi'atul Adawiyah, itu pernah didatangi oleh Syekh Hasan Al-Basri, aulia ulama kedua dari Syekh Abdul Qadir Jilani, datang untuk meminang Rabi'atul Adawiyah. Apa kata Rabi'atul Adawiyah kepada Hasan Al-Basri? Ada gerangan apa Syekh engkau datang kemari? Saya mau meminangmu. Saya juga sudah belum punya suami. Saya juga mau bersuami. Apa kata Hasan Al-Basri? Apa maharnya Rabi'atul Adawiyah? Maharnya kata Rabi'atul Adawiyah cuma satu. Apa itu? Bisakah engkau mengucapkan 2 kalimat syahadah di akhir hayatmu? Apa jawabnya Hasan Al-Basri? Insya Allah tidak bisa, saya tidak terima. Insya Allah itu mudah-mudahan, niscaya mudah-mudahan. Yuhbib itu pasti ada pada diri. 2 jiwa. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan manusia kepada jiwanya ada 2. Wahadainahu najdaini, kuberikan 2 jalan kepadamu kata Allah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Dan Allah mengilhami jiwa manusia itu 2 sifat, fujur yang tidak baik, wa taqwa yang baik. Kalau ikut Muhammad pasti, ikut iblis juga pasti. Bagaimana Bu? Tidak terlalu tekan gini. Karena malam pertama, kedua kan mungkin ada ketawakan. Padahal kalau kita buka sejarah kisah hikayatnya Nabi itu sejarahnya, Nabi itu hanya 1 kali barangkali ketawa. Yang banyak kita dapatkan dalam sejarah baginda Nabi, tertawa atau tersenyum. Sama tersenyum dengan ketawa enggak? Ketawa itu bisa mengejek. Senyum itu kata Nabi adalah sedekah. Cuma jantung artinya senyum di tiang list di depannya lihat distrikat sendiri. Nah pada jadi kita dengan toko menyuai.
Artinya pada tempatnya. Hadirin sidang jemaah yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Almarhumah sudah berada di alam yang keempat. Alam pertama adalah alam arwah, alam kedua adalah alam rahim ibu, alam ketiga alam sahadah dunia, alam keempat adalah alam barzakh. Apa yang ditunggu almarhumah? Ada 3 hal. Yang pertama, 3 hal yang dirindukan oleh almarhumah Ibu Devi Permatasari adalah doa dari anak-anaknya. Salah satu renungan tadi lagunya, yakin dan percaya akan dipertemukan oleh Allah. Yang penting kita selalu mudahnya minta kepada Allah, pertemukan ya Allah dengan ibu. Allah itu maha pemurah, maha baik. Tuhan kita Tuhan yang baik. Kita perlu Allah. Kalau perlu Allah, jaga titipan Allah baik-baik. Makanya itu yang diberikan tanda, itu yang diberikan ajar. Kita tinggal ikuti. Termasuk di dalam bacaan 2 kalimat syahadat kita pakai itu. Jadi roh itu artinya Allah itu ingin dikenal melalui diri. Siapa itu diri sebenarnya? Diri juga itu adalah roh. Makanya tidak pernah kita mendapatkan kitab-kitab karangan manusia menjelaskan, menerangkan di dalam kitabnya itu mengenal roh. Tidak ada. Yang ada itu perkataan hikmah. Maka roh ini bergeser sebutan menjadi diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Pembelajaran kita cuma 2, asal diri, asal kejadian diri. Asal diri adalah roh, asal kejadiannya diri tubuh. Makanya Siti Hawa itu bukan ciptaan. Kan pembelajaran ada 3, kehendak, ciptaan, kejadian. Nur Muhammad itu adalah kehendak, tetesan dari Allah, Nurullah, Nur Muhammad. Kalau Nabi Adam itu ciptaan, karena ada materialnya, ada bahannya dijadikan dasar tubuh Adam. Makanya pada saat Allah berkehendak menciptakan Nabi Adam, manusia pertama itu dipanggil satu malaikatnya Allah Ta'ala. Wahai malaikatku, adrek pesek kumai, maiku amboyai apakah atangku, 4 unsur 4 anasir, nakana mangkasaraka, maiku amboyai apakah sulapa, Pepe jitni buta angin. Berangkat malaikat saling bertemu dengan 4 anasir, memberi sapa, memberi salam, dibalas salamnya, langsung dibawa 4 anasir ini menghadap kepada Allah untuk dijadikan lembaga tubuh bukulin Adam. Ya Allah, kami sudah temukan 4 anasir ini. Bagaimana dijadikan tubuh Adam melalui 4 anasir ini? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di hadis qudsi, hulikal Adam ala surati Muhammad. Bentuklah malaikat dari 4 anasir itu. Apakah sulapa bukulina Adam, singkamnya bentuknya Muhammad. Jadi tidak ada manusia yang tidak berbentuk bermodel Muhammad. Semua manusia bentuk modelnya bentuk Muhammad. Mau kita yakini bentuk manusia bentuk Muhammad? Huruf kepala huruf apa? Mim. Bahu huruf apa? Ha. Dadah perut huruf apa? Double mim. Paha ke bawah adalah dal. Muhammad. Kapan Muhammad bergeser menjadi Ahmad? Di saat mendirikan salat. Berdiri hurufnya alif, ruku hurufnya ha, sujud hurufnya mim, duduk hurufnya dal. Ahmad. Makanya ini dipakai mirip. Kenapa disebut Ahmad? Karena belum berjasad, belum ada tubuhnya. Ini yang dikisahkan oleh Nabi Isa kepada umatnya. Wahai umatku, akan datang nanti suatu zaman Nabi setelahku, namanya Ahmad. Kenapa Allah tidak sebut Ahmad terus? Allah ganti Muhammad karena Allah fa'alul lima yurid. Allah berbuat sekehendaknya.
ero Allah Ta'ala. Supaya gampang kita cerna Muhammad ini. Makanya kita kesan pada saat Isra Mi'rajnya Nabi itu kerinduan makhluk-makhluk, penduduk langit, penduduk alam dan sekitarnya. Rindu kepada oknumnya karena nama sudah ada, orangnya belum. Makanya dikisahkan itu kendaraannya Nabi dongkokannya yang bernama Buraq di dalam surga. Datang malaikat Jibril mensapa, "Hai Buraq, mengapa engkau menangis?" "Saya ini menangis malaikat Jibril, sudah 40.000 tahun rindu dengan yang punya nama." Allah buktikan. Nama sudah ada, orangnya belum, oknumnya. Ini dijadikan oleh Allah juga rahasia kepada manusia. Makanya Muhammad diutus hanya manusia, tidak diutus kepada malaikat. Keterangan tersebut menyatakan bahwa makhluk Allah yang paling mulia adalah manusia karena adanya itu. Pembelajaran wujud Allah itu wujud Muhammad, itu nih kita sebenarnya. Kita ini bukan Allah, wujudnya Allah sifatnya. Makanya roh itu dibekali 7 sifat tajalli: kuadrat, iradat, ilmu, hayal, samad, basar. Kalam. Kalam ini yang ketujuh. Ini kalam dijelaskan di surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini maksudnya Allah Ta'ala hari akhirat. Kututup mulutmu rapat-rapat, berbicara tanganmu, menjadi saksi kakimu terhadap apa yang dahulu engkau kerjakan. Pertanyaannya Pak Bu, kenapa di yaumil akhirat ini nanti mulut kita ditutup rapat-rapat oleh Allah? Karena mulut ini malam banyak apanya? Wih, bapak-bapak, ibu-ibu yang di luar, mulut ini malam banyak apanya? Karena nanti di akhirat ditutup rapat-rapat. Banyak apanya? Siapa yang hadir ini malam tidak pernah balik-balik? Coba maju ke depan. Pernah semua dong? Kalau ini yang bicara kami di bidangnya biru gini. Begitu cinta sayangnya Allah kasihnya kepada kita. Banyak dosa hambaku, ampunanku lebih luas. Makanya kita diberikan keistimewaan di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini khusus umatnya Nabi, tidak diberikan oleh Allah umat-umat terdahulu. Sahadatnya para rasul dan nabi itu bersahadat kepada Muhammad, sedangkan umat-umat terdahulu hanya bersahadat kepada nabinya sendiri. Umatnya Nabi Isa, Nabi Musa, wa asyhadu anna Isa nabiullah wa asyhadu anna Musa nabiullah. Itu umat-umat terdahulu. Sedangkan rasul dan nabi terdahulu itu bersahadat kepada Muhammad. Makanya beliau ini diutus oleh Allah untuk apa? Sempurna, adipura, sebagai contoh. Dan kita ini umatnya tidak mungkin artinya bisa semua dicontohi Nabi. Seperti bapak-bapak, coba kita contohi Nabi. Berapa istrinya Nabi, Pak? Siapa bedanya Nabi ya? 11. Berapa istrinya Nabi janda? Berapa gadis? 1 gadis. Dari 1. Lebih banyak janda. Istri pertamanya Nabi, Pak, janda atau gadis? Janda. Jadi kalau kita beristri gadis berarti tidak mencontohi Nabi. Karena Nabi banyak janda. Makanya Allah perintahkan bisa sampai 4. Bagaimana Pak? Biasa baca ayatnya itu? Bisa sampai 4. Tapi berikut ayatnya apa? Yang penting adil, betul. Adil di sini. Bagaimana caranya adil kalau 4 usah? Ya kasih 1 rumah. Tapi tidak miliknya. Nggak bisa, tidak bisa begitu. Jangankan seperti itu, Bu. Siti Aisyah saja pernah
dialog itu bercerita dengan Rasulullah, ya Rasulullah, sudah berapa lama kita bersama, saya tidak pernah melihat pusatnya. Makanya laki-laki itu auratnya itu pusat dengan lutut. Oh, ternyata di sini ada rahasia. Ini kan sejarahnya Ukas. Pada saat malam hari Ukas itu lewat di samping rumah Nabi mendengarkan artinya cerita-cerita Aisyah dengan Rasulullah tentang Aisyah mengatakan tidak pernah melihat pusatnya. Itu Ukas mendengar. Jadi panjang ceritanya itu pada saat baginda Nabi itu mengendarai kudanya, di belakang ikut Ukas tidak pakai baju. Nah, akhir-akhir hidupnya Nabi itu mengangkat tangannya Ukas, ya Rasulullah, memang saya tidak pernah, Rasulullah tidak pernah pinjam sama saya, tapi Rasulullah pernah mengendarai kuda, aku ikut di belakang kena cat nanti. Nah, itu panjang ceritanya. Akhirnya itu baginda Ukas itu mencium pusat Rasulullah. Setelah itu maka Ukas itu setelah mencium, dia lagi yang dicium dengan jamaah. Nah, di situ keberkahannya. Hadirin sidang jamaah yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mati tidak usah kita takuti, karena itu adalah sesuatu yang pasti. Yang perlu kita apa? Allah peringatkan, wa tasawwadu fa inna khairas sadid taqwa. Pasadia ko bokong itnam, antu bokong kami nambaji karena Allah Taala tappa kamere kareng Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan anitapkah atau amal saleh tidak ada lain, salat 5 waktu. Ini yang penolong. Makanya salat Pak Bu bercerita tentang salat itu juga diperingatkan oleh Allah di surah Al-Maun. Jadi kita mengerjakan, dan tidak pernah itu Allah perintahkan mengerjakan salat. Coba kita buka di dalam Al-Quran, tidak pernah Allah itu berfirman ikmanus salat, kerjakan salat. Apa yang Allah perintahkan? Wa aqimu salat, dirikan salat. Tidak pernah Allah perintahkan kerjakan. Ternyata kalau orang yang mengerjakan seperti Allah peringatkan di surah Al-Maun. Ada di surah Al-Maun itu kita hafal Bu. Ayat pertamanya. Ara'aital ladzi, masuk ayat keempatnya apa itu bunyinya? Fawailul lil, apa terjemahan ayatnya? Celaka bagi orang yang salat. Yang celaka di sini kalau sebatas artinya kewajiban hanya jasmani. Kembali itu tadi, kewajiban rohani dan kewajiban jasmani. Maka salat ini diikat dengan 3 rukun, qauliyah, fi'liyah, qalbiyah. Diucapkan dengan lisan, digerakkan seluruh anggota tubuh, diyakinkan, dibenarkan oleh hatimu. Fungsinya hati apa? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan hati banyak mengingat Allah, maka Allah memberikan ketenangan. Makanya salah satu di antara pernyataannya baginda Nabi, pesannya, zikir sesaat kata Nabi lebih afdal daripada sholat sunnah 100 rakaat. Ingat Allah sesaat saja itu lebih afdal, lebih baik. Cuma caranya ingat ini biasa kita mengatakan susah, karena pemikiran kita yang bisa diingat yang pernah dilihat kan. Pemikiran kita seperti itu. Sama saya mengatakan, itu biji mata itu yang melihat atau alat ini? Bukan biji mata yang melihat, Bu. Kalau kita mengatakan biji mata yang melihat, bagaimana nih kalau masih ada orang mati kita buka pelopak matanya masih ada biji matanya kan? Orang mati melihat tidak? Melihat tidak? Tidak melihat, berarti bukan ini yang melihat. Yang melihat itu tadi yang saya katakan hayat. Kalau kita sudah urus itu, melihat yang baik, mendengar yang baik, berucap yang baik, berjalan yang baik, bergerak yang baik, itu kan sudah hakikatnya kita sudah mengurus roh. Cuma kita tidak sadari. Nanti saya sampaikan seperti ini, ucuk gitu. Makanya waktu di anda baginya 3 malam kita datang hadir di sini, berbagi duka, bagi simpung, bagi pace keluarga Bokoya, almarhumah ibunda tercinta. Untuk apa? Saling mengingatkan.
Saya datang kemari diundang bukan mengajari, Bu. Hanya sebatas mengingatkan. Mengingatkan di sini, nia kiri kakte belum tentu nia kiri nakte, nia kiri nakte belum tentu nia kiri kakte. Sipakai ingat jadi. Bukan berarti saya berbicara di tengah-tengah Bapak, saya yang lebih unggul. Justru yang bicara yang seperti ini, Bu, di yaumil akhir banyak pertanyaannya. Banyak Allah peringatkan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang yang beriman, kata Allah, jika engkau tahu sampaikan, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, siksaan besar bagi hambaku yang tahu tidak menyampaikan. Acara seperti ini kan dalam keadaan duka. Menghibur itu sos bikin ketawa. Itu untuk Anda. Ini yang begini tentang kematian, artinya kita jadikan suatu pembelajaran. Wa kafa bil mauti wahida, kata Nabi. Kematian itu adalah pembelajaran. Jadikan pembelajaran, karena suatu ketika kita akan juga didatangi seperti itu. Ibu, Ibu, sepertinya ini ibu-ibu yang ada di dalam rumah dengan di samping kiri kanan di depan saya, sepertinya ini ada yang dia simpang ini ibu-ibu lama tidak dia kasih tahu suaminya. Dia kasih jadi rahasia. Mengaku mikir. Masih ingat atau sudah lupa? Mau saya ingatkan? Ada ini kendalanya. Iya betul kan? Tapi kalau saya tanya jawab ibu. Betul? Betul tidak? Sekarang ini pertanyaannya. Siapa jaina pangainna burak nenta rikate? Apanna kira-kira paling kinai burak nenta? Berapa banyak kesukaannya suami kita sama kita, ibu? Apanya kira-kira paling kita suka suami kita? Ya. Ada tuh itu biasa dengan hatinya Ustaz, nyawanya gitu. Tapi rata-rata itu di mana-mana uang. Dua jika bukan doa. Alhamdulillah. Saya ini baru ini malam berapa lama itu saya ceramah baru dapat ini jam begini perempat begini. Ada tuji baru-baru 4 hari yang lalu itu di Mongisini. 4 juga tapi ada tembok di sini. Jadi saya sedikit melihat ke sana baru kita orang pendek. Jadi kalau pendek kayak begini ya, terima saja. Memang maunya ledakan seperti ini. Orang yang cantik diberikan kecantikan, alhamdulillah. Orang yang jelek, ya syukuri. Resepnya dalam kehidupan ini cuma 3. Menerima apa adanya, jangan menerima ada apanya. Menerima apa adanya, syukuri, nikmati, itu saja. Menerima apa adanya tidak ada nilainya, Bu. Yang penting ada mina bawa kengki pulang suami tak kerja, ada mina kasih kiat sebulan, terima nih. Biasa 1 ika 10 lembar, kurangi 1 lembar, jangan diprotes ki. Karena itu suami tak ada motornya, apalagi kalau merokok ki. Nah banyak sekarang itu kejadian kita lihat di jalan kenyataannya. Ada tuh pakaian pegawai biasa, pakai baju putih, celana hitam, pakai pantopel, sepatu nih. Baru itu di penjualan nama datangi. Itu biasa anak-anak tusuk baru kasih plastik, kasih lembu apa itu? Begitu aja kalau udah makan. Biasa dalam hatiku, kira-kira ini tidak dikasih sarapan pagi sama istri. Yang ibu-ibu taunya terima aja. Karena bahasa biasa kalau kita terima dari uang dari suami, itu bahasanya ada 2. Terima, kasih. Itu harus diaplikasikan, artinya harus diterapkan itu. Terima dari suami, kasih lagi. Maksudnya asidak katongko. Terima kasih. Napan tamang nih. Enak sulit. Ayo. Datangi suaminya. Buka tongkot dulu kayak tidak apa-apa. Istri-istri begini bisa dicarikan calon karena pelayanannya kepada suami tidak bagus. Saya
Saya heran tuh nggak itu teman. Sama aku mubalik Ustaz, umur sudah 64. Ustaz, kenapa lagi? Ini boy, istri pertama saya tahu baik itu orangnya cerita, sabar ki, tidak jadi ceritanya. Nah, karena Ustaz, berarti malah saya main nususahin tuh kan ini. Baru ceramahnya sekarang apalagi Ustaz ya, ada deh rungka-rungkaian itu pala asing, terkhusus itu ibu-ibu. Nah, karena Ustaz baik nih tadi malam ceramahnya, apa bagusnya? Nah, karena bikin ketawa. Iya banyak nih, dia mau nikah songkot tinggi ya, dia mau nikah songkot lak maka, boleh itu songkot lak maka dan raja, memang begitu, teman semua ini tadi malam, Abu Hanifah, Amir Delong, teman juga, Rahmat apa Salahuddin Alayubi, orang di sini barangkali istrinya di bawah, kenal dia, cuma dia tidak kenal saya, kasabat nakin nih tahu Pak Bu Amin, kamu tuh nakin itu seperti apa? Tidak bisa saya tampilkan di Facebook kalau cara dia mesti ingat. Dia itu cara dekat-dekatnya apa? Chat ya, baru ini. Saya terlambat. Jadi itu saya kalau ada Ramadan itu lah biasa kalau orang menampung ada itu lari-lari begini. Mana ini ditindas? Terlambat, tapi alhamdulillah. Jadi kita memang ceramah-ceramah seperti ini saya Pak Bu memang jarang keluar. Karena jarang yang suka, kalau banyak orang tua alhamdulillah. Hadirin sidang jamaah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi menyampaikan salah satu di antara pernyataannya, utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Ini kalau orang tua bahasa Makassarnya ini apilajar koreana loloa dan makudaknan rito madia. Pertanyaannya yang kedua, apilajar koreana loloa dan makudaknan rito madia. Pernah kita bertanya kepada orang mati kalau ada orang mati tak? Belum pernah. Ditatap nih, ditangar nih. Karena orang mati itu biasa ditutup, ada penutup mukanya itu kain tipis. Itu Nabi menyuruh melalui juga orang tua kita menyampaikan. Aku tak nangkor itu mati ya. Kita buka kain penutup wajahnya yang tipis itu, baru kita tatap benar-benar. Ditatap nih. Artinya penetapan di situ bahwa Muhammad diutus oleh Allah untuk seluruh manusia, bukan hanya Islam. Berarti orang yang mati itu ada juga Muhammadnya. Itu kita satukan, tatap wajahnya baik-baik, baru tanya. Mati itu uji mabukit 6 sahabat. Apa dia bilang? Kau nanti seperti Joko saya, mati tunjuk. Tidak pernah kita begitu. Kalau selalu kita begitu, Bu, tidak takut itu mati. Padahal malaikat Israel itu atas perintah Allah itu menurut satu kitab 70 kali dalam sehari itu keluar masuk di rumah. Kita kenal malaikat Israel? Kenal? Tidak kenal? Doakan. Karena ada malaikatnya Allah Ta'ala. Apa doanya? Ya Allah, ampunilah dosa umatnya Nabi Muhammad yang selalu bersalawat kepada Nabimu. Itu doanya malaikat. Tidak tahu malaikat Jibril atau malaikat Israfil, Mikail, Israel. Ada satu malaikatnya Allah Ta'ala. Ya Allah, ampunilah dosa umatnya Nabi Muhammad yang banyak bersalawat kepada Nabimu. Berarti kita juga bisa mendoakan malaikat. Makanya saya itu kalau disuruh baca-baca doa sampai 7 hari. Biasa kalau 7 hari dapat lagi apa itu? Kasur. Biasa lagi buatkan. Untuk apa dipakai banyaknya? Mubasir. Dikasih orang dengan jamu kau. Nama macam itu terus kan orang mati. Bukan baru itu. Makanya Ustaz Roja itu banyak kukasihan nih. Roja dia ingin dikasih roh. Presiden roh belakang. Nah, karena 125 mau, karena 1,5 mau, tawar-menawar, ambil. Tapi saya tidak bisa antar kau yang datang. Kita tahu Ustaz Roja yang besar badannya. Iya. Kesami bilang, banyak minum itu kasur dan Ustaz Aziz banyak namanya. Nah, Roja tidak bisa tuh dikasih biasa dikasih gratis selalu gratis dia itu.
Nampasan nak belum. Hadirin sidang jamaah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda mati, Bu, ini malam saya mau sampaikan. Kalau tanda-tanda mati itu terasa pada tubuh. Tanda-tanda mati di antaranya, coba ini malam ibu-ibu tatap ke ujung hidung tak. Kalau sudah tidak kelihatan ujung hidung tak, kita lihat, kita tatap, itu salah satu pertanda. Nah, ini nih masalahnya juga. Selalu protesnya ibu-ibu begitu. Ustaz, bagaimana kalau orang fake-nya? Ini tadi saya bilang, kamu bukan biji matamu yang melihat. Yang melihat itu hidup, hayat. Makanya diperbandingkan. Kalau ada orang majida masih ada di rumah, buka pelupa matanya masih ada biji mata, melihat tidak? Kan tidak melihat. Berarti bukan biji mata yang melihat, ini alat. Tidak kita laksanakan. Al-hayat, innal aisawa. Sesungguhnya hidup itu kata Allah adalah hidupku. Suatu saat, suatu ketika kata Allah, hidup yang kupinjamkan kepadamu, kutitipkan kepadamu kata Allah, kembali kepadaku akan kutanya. Apanya yang ditanya? Kuadratnya, iradatnya, ilmu, khayal, samad, basar kalam, samad, basar kalam, penglihatan, pendengaran, perkataan, itu akan ditanya semua. Liwatuna nuruntum kata dire'nu eroknu atau erokku nakan Allah Ta'ala. Makanya di surah Al-Hujurat itu Allah kembali peringatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yada'illahi wa rasul. Hai orang yang beriman kata Allah, jangan engkau dahulukan aku kata Allah, jangan engkau dahulukan rasulku, barulah kita. Imam buan takbir, kita datang Allahu Akbar, tidak seperti itu. Makanya kita ambil satu ayatnya saja yang tadi saya sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salat. Kita kaji ini. Hai orang yang beriman, jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu. Bagaimana caranya untuk buat takbir? Sabar dulu. Begitu ada perintah sami'na wa ata'na, bisikan dari dalam dirimu, perkataan dari dalam dirimu, perintah dari dalam dirimu, ikuti. Sami'na wa ata'na, taati. Di mana keterangannya? Al-Mujadilah ayat 12 itu Allah perintahkan untuk kita berbisik kepada Rasul. Pertanyaannya, Rasul itu mana? Al-Hujurat ayat 7. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah kata Allah, di dalam dirimu ada Rasulku. Dalam dirimu itu kata Allah selalu bercakap-cakap. Ada bisikan perkataannya. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yada'i najakum sadaqatan dzalika khairum lakum wa afdar fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang yang beriman kata Allah, hendaklah engkau berbisik. Yang dimaksud hendak kata Allah, maukah engkau berbisik dengan Rasulku? Jika engkau ingin berbisik kata Allah, dahulukanlah sedekah. Yang dimaksud di situ kajiannya tentang dahulukanlah sedekah ialah kata Nabi Al-Mustafa Rasulullah SAW Al-Fatihah. Itu yang dimaksud. Karena ada juga pernah protes dalam Ustaz, tidak ada yang begitu sedekah Fatihah kepada Rasulullah. Saya membuka surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 12. Di situ kau dapatkan, baru kau telaah. Hai orang yang beriman, maukah engkau berbisik dengan Rasulku? Jika engkau ingin berbisik, dahulukanlah sedekah. Kalau sedekah harta benda materi, Nabi kan sudah wafat. Jadi yang dimaksud Rasul itu pesuruh Allah, itu juga nama lain daripada roh. Makanya kita teringat pada saat baginda Nabi di Isra Mi'rajkan. Mana ayatnya itu? Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi abdi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kenapa Allah tidak pakai bi Muhammad, bi Rasul, bi Nabi? Allah memakai bi abdi. Berarti Allah panggil secara global seluruh manusia bisa mi'raj. As-salatul mi'rajul mu'minin. Salat itu kata Nabi adalah mi'rajnya perjumpaan, pertemuannya dengan Allah. Di mana itu? Takbiratul ihram. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila.
tidak kuberi ilmu kata Allah kecuali hanya sedikit. Inilah yang diwajibkan Nabi kepada kita, talabul ilmi faridatan ada kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu kata Nabi itu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Ilmunya siapa? Yang tadi ayatnya, wa ma utitu minal ilmi illa qalila, tidak kuberi ilmu kata Allah kecuali hanya sedikit. Anne sikit dikarenakan atau ya yolo tanah itu dinda tanah iri angin tanah tabe bosi na iri ji angin angin na tumpa na tabe bosi bosi na tumpa alle boya ritinana assenye rimaniakna tenai antu nama nasajah niakna bayang-bayang narijek ne tuntungan naricarangeng liyo liyo talasat tenang matia kuassenye rimaniakna kuboya ritinana na iasani kalengku tonji ku kappa kukutaknan ni kalengku kukusiam mi nyawaku batu kirimai asalak kajarianku asenna karainu pijapui rikalennu kirimai patringuan nah nyawanu batu iya ji antu kajarian na nyawanu ri iya tonji lamalian talasatnu punna kamma pangasennu pijapunuh rikalennu anti kamma ujuna pakusiannu kusombai rimaniatna malakat ritat nengutna nakujareki resipak kasih rianna lono amenten rita jalli pakabaji taratinu salah sakontu lono ruah mungkaratnu angan kotoba regenting tamatenu mati usallang nanu sassadak kalennu jai palit tumas sambayang bata-bata nasujukti ranggasila nasumba mati kisallang nasassalaki nabita andrabi yan ni tarima yan ia mintunakan atau tua yeriolo api da awanna akka dahar bulan tukna alanai alanau tulus lampana tulus ia ini nampak tua. Makanya kita diperintahkan oleh Allah untuk apa? Fazkuruni azkurkum, ingat aku ingat engkau. Yang bisa ingat Allah itu yang ada di dalam dirimu. Itu yang datang dari Allah. Makanya ikuti. Makanya malaikat itu pernah bertanya kepada baginda Nabi tentang dua hadis Nabi yang sangat populer. Apa itu pertanyaannya malaikat? Ma iya Islamu ya Rasul. Apa itu Islam ya Rasul? Nabi menjawab, al-Islamu iya antashadu Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa ita'is zakah wa ikamus salah wa ita'is zakah wa tasawumu ramadana wa tahijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Makanya Islam itu didirikan atas 5 pilar yang saling erat kaitannya. Tiangnya agama apa, Bu? Tiangnya agama salat. Pondasinya agama apa? Syahadat. Biar banyak tiangnya kalau pondasinya tidak kuat. Itu di surah Al-Araf 172 itu syahadat pertama. Wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidina. Itu yang pernah bertemu dengan Allah sudah ada pada diri kita. Ia kareng ikat di karengku serentak roh menjawab, ya Tuhan engkaulah Tuhanku. Roh yang pernah mengatakan itu sudah ada pada diri kita. Ini asli kan kenali itu. Jadi kalau dia didatangi adal nisare burita Allah Ta'ala sudah ingin Allah panggil, pasti kalau kita kenal sekarang pasti kita tahu juga. Makanya suatu ketika suatu saat ada tamu nanti datang di rumah kita yang kita tidak undang. Kapan tamu itu pulang tidak mau diantar dan tidak mau diantar. Siapa itu? Suatu ketika pasti ada tamu yang datang tidak pernah kita undang. Dia pulang tidak mau diantar. Siapa itu? Mana belum mau? Makanya dia sebelum datang cuma patroli biasa 70 kali keluar masuk rumah. Nah kontrol kita semua, banyak-banyak sudah kita salat, ya luangkan waktu. Ya Allah, saya berinya sudah kepada malaikatmu Israel, Al-Fatihah. 4 malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Pasti malaikat kanan kiri. Ya Allah, memang sampai ini umurnya ini jatahnya Pak Asus selesai.
Aziz Said, Adipura 1, bisa tembus juga Urip Sumerjo, tapi selalu karena doakan ya Allah. Nah karena faktur kau jangan karena kalau faktur kau kasih bonus lagi 1 bulan. Makanya Nabi memberikan resepnya. Apa resepnya Nabi untuk panjang umur? Panjangkanlah umurmu kata Nabi dengan bersilaturahmi. Kenapa umur panjang kalau kita bersilaturahmi? Karena di situ hidup. Banyak hidup, makanya panjang. Yang pertama, tanda mati itu tadi ujung hidup. Yang kedua, yang tidak juga diketahui orang, hanya kita sendiri tahu dengan Allah. Salah satu juga tanda-tanda mati. Coba ini malam ibu-ibu, bapak-bapak, kasih naik ujung lidah di langit-langit, baru kasih goyang ujung lidah baru sentuh dengan langit-langit. Kalau sudah tidak gelek-gelek di langit-langit, itu juga salah satu pertanda. Coba. Ibu yang di dalam masih gelek-gelek. Masih gelek-gelek. Masih hidup gitu. Makanya sering-sering itu. Nyari puna ditumpah ke panagi cepat di layar langit kan. Tidak gelek-gelek nih, masih naik lagi. Kalau sampai 3 kali tidak gelek-gelek, jangan pergi di mall, kembali di rumah. Atau ada orang sakit keras, keluarga atau tetangga, atau sahabat, kerabat, atau teman. Itu kalau sakit keras, banyak tandanya. Kita tindis sulbinya, tulang ekornya. Kalau kita tindis orang yang sakit keras, ini tulang ekornya, dia mengatakan sakit. Itu juga salah satu pertanda. Coba kita tindis, dia sakit. Tapi kalau orang sakit keras, tindis sakit, salah satu pertanda. Pulang sebentar, dengar ceramah tasya, cermingki. Kalau tidak ada nih gambar di dalam, itu juga salah satu pertanda. Hah? Masih, kalau pulang sebentar. Itu tanda-tanda mati yang tertera di surah Al-Baqarah 180. Kalau hari Jumat Hatib sudah naik di atas mimbar, itu pasangannya tanda-tanda mati. Apa bunyi ayatnya? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Perintah Allah, jangan kamu sekali-kali mati kata Allah kalau kamu tidak dalam keadaan selamat. Apa yang begitu selama ujung dunia, pukul ujung dunia, tidak akan kita temukan kalau kita tidak kembali di dalam derita. Apa nak-anak tutua ya dulu? Puna eroko apoya anrung guru anak teo sulukan lagi. Diumpamakan, diibaratkan itu orang tua rumah adalah tubuh, di dalam itu ada guru. Guru yang di dalam disebutkan dalam Al-Quran, maka sabal fuadu marah. Hati itu apa yang dipandang, dilihat, itu tidak pernah berdosa. Itu guru. Karena hati adalah bagian dari roh. Satu kesatuan. Mau pakai sikir sir, mau pakai sikir roh, mau pakai sikir hati, mau pakai sikir kalbu buat, itu terserah Anda. Dia tidak mempersulit kita. Coba nih kalau ada dari guru-guru, dia kasih di selembar kertas, dia berikan lirik La ilaha illallah 3000 kali. Di saat kita amalkan di siang hari atau di malam, di pagi hari, pada saat sampai 1000 lebih, pasti ngomong itu di dalam diri kita. Apa dia bilang? Weh, ganti-ganti dong nih. Inilah amalia. Kalau dari guru itu amalan. Amalianya Nabi itu ingat. Dari amalia seseorang apabila ditulis, dicatat, diberikan kepada orang, itu sudah menjadi amalan. Jadi ada amalia, ada amalan. Kitab-kitab karangan manusia itu kan kalau kita baca sudah menjadi amalan. Dan tidak pernah ada menjelaskan di dalam kitab bahwa kitab-kitab yang baca karangan manusia itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, tidak ada. Al-Quran sudah menjelaskan juga tentang kitab. Di mana bunyi ayatnya? Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Baca kitab nukeknan nia karikalinno. Cukuplah nanti dirimu yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kitab yang ada di dalam diri yang Allah titipkan itu nanti yang akan menjadi saksi, bukan malaikat atid dan rakib. Malaikat atid dan rakib ada sebelah kanan di bahu kita, kiri kanan, itu hanya mencatat, memberikan store kepada Allah, tidak bisa menjadi saksi. Yang menjadi saksi adalah hidup yang Allah titipkan kepada kita, karena kita yang pakai berbuat. Hadirin saja. Yang terakhir, masih tahan dikit dulu ini Bu. Kalau saya ya buat di berdiri, memang itu lagi-lagi pekerjaannya berdiri dan kuat berdiri. Jadi kalau ada ustaz penceramah yang tidak kuat berdiri perlu dipertanyakan. Memang pekerjaannya ustaz itu berdiri. Hadirin sidang jemaah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, suatu ketika baginda Nabi didatangi oleh seorang pemuda, dan pemuda ini mengatakan kepada ya Rasulullah, orang tuaku, kedua orang tuaku masih hidup. Kepada siapakah aku harus lebih taat ya Rasul? Nabi menjawab, ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Bapakmu. Berapa kali Nabi sebut ibu? 3 kali. Bapak berapa kali? 1 1 kali kali. bapak, 3 kali ibu. Bapak 1 kali, ibu 3 kali. 1 bapak, 3 ibu. berarti siap jadi ibu-ibu. Hadirin sidang jemaah yang sama. Ibu, kalau kita lihat, saya masih gagak atau tidak? Pernah saya sampaikan ini di sini, secara mata sia begini terakhir. Masih gagak. Sepakat itu jawab ibu-ibu yang sebelah kanan kiriku. Dia bilang, gagak itu di mukaku. Apa dia bilang? Gagak ganteng ku sesabi camuk. Aduh mah. 11 tahun ceramah baru ada kasih begitu kan. Itu di Sinasar. Tapi ku balas suami. Saya bilang, ibu, mau resepnya tidak nak kena penyakit gigi. Nah, karena apa itu susah? Cabut semua gigi. Karena saya sudah 11 tahun tidak pernah sakit gigi. Ada dong hikmahnya ini. Dan tidak bisa dimakan usas ke emping, keropok. Kan kemana lang? Saya kucak lagi. Saya istri ko na bilang, lapu-lapu, begini. Bagaimana cara sebutannya ini saya ceramah? Bagus tidak? Kedengaran R-nya bagus tidak? Sebutannya. Banyak itu orang tidak punya gigi itu kalau bicara. Saya jelas nih. Saya masih jelas tuh. Ini semangat. Ini perlu di dalam. Biar ini keropol, tapi ini di dalam perlu. Hadirin sidang jemaah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang kematian. Apa kata Aisyah? Nah, karena Siti Aisyah nakana Siti Aisyah radhiyallahu anha memimpu riban laka nadin ring waktu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakuero memaminting kamari tungguna nakana mo Rasulullah empo makori badeno kumamen pomori bateku natulu sumairinat kematin rotu ningara mapalungan ribonggang